Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan memasuki dunia yang menarik dari arsitektur dan organisasi komputer. Pastikan kamu udah siap ya, dan mari kita mulai. Materi yang pertama tentang pengenalan dan organisasi komputer. Sebelum kita masuki materi, ada yang tahu nggak arsitektur dan organisasi komputer itu apa? Selamat bagi kalian yang sudah menjawab. Jadi, arsitektur komputer adalah arsitektur komputer yang merujuk pada desain struktural dan fungsionalitas dasar dari sistem komputer. Ini mencakup elemen-elemen seperti unit pemrosesan memori, sistem interkoneksi, dan instruksi yang digunakan oleh komputer. Sedangkan organisasi komputer adalah organisasi yang merujuk pada implementasi fisik dari prinsip arsitektur komputer. Ini melibatkan pemilihan dan pemulihan komponen fisik seperti CPU, memori, input atau output, dan perangkat penyimpanan. Ada yang tahu nggak contoh arsitektur dan organisasi komputer itu apa? Contoh organisasi komputer dapat mencakup pemilihan jenis mikroprosesor, sistem penyimpanan yang digunakan, serta arsitektur bus dan interkoneksi yang mendukung operasi sistem secara keseluruhan. Dan contoh dari arsitektur komputer adalah seperti arsitektur non-Neumann, arsitektur Harvard, arsitektur RISC, atau Record Introduction Check Computing, dan beberapa contoh arsitektur komputer yang umum. Jadi setelah materi barusan ada kuis loh. Jadi pertanyaan pertama adalah, apa perbedaan antara arsitektur dan organisasi komputer? Jawabannya adalah perbedaan antara arsitektur dan organisasi komputer terletak pada tingkat abstraksi dan fokus. Arsitektur komputer melibatkan desain konseptual dan fungsionalitas sistem, menentukan operasi instruksi, unit pemrosesan, dan interaksi komponen utama untuk memberikan pandangan tingkat tinggi tentang struktur sistem. Sebaliknya, organisasi komputer berfokus pada implementasi fisik prinsip-prinsip arsitektur, termasuk pemilihan dan pemasangan komponen fisik seperti CPU, memori, input atau output. Organisasi komputer menentukan pengaturan dan hubungan fisik komponen untuk membentuk sistem yang berfungsi. Dengan demikian, arsitektur menyediakan pandangan yang konseptual, sementara organisasi terkait dengan detail fisik dan teknis dalam pembangunan sistem komputer. Materi yang kedua adalah komponen utama dalam arsitektur dan organisasi komputer. Ada yang tahu nggak komponen utama arsitektur dan organisasi komputer itu apa? Hayo, ada yang bisa jawab nggak teman-teman? Jadi, ada beberapa komponen utama nih, kira-kira apa saja ya? Yang pertama adalah input pemrosesan pusat atau CPU. CPU merupakan otak dari komputer. Ini bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi program dan melakukan operasi aritmetika serta logika. Yang kedua adalah memori utama atau RAM. Memori utama digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sudah digunakan oleh CPU secara sementara. Yang ketiga adalah memori sekunder atau hard disk dan SSD. Memori sekunder digunakan untuk menyimpan data secara permanen termasuk sistem operasi, program aplikasi, dan data pengguna. Yang keempat, input dan output device, perangkat input dan output. Perangkat input seperti keyboard, mouse digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer, sedangkan perangkat output seperti monitor, printer digunakan untuk menampilkan atau mencetak hasil keluaran. Yang kelima adalah motherboard, adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen komputer seperti CPU, RAM, kartu grafis, dan berbagai perangkat keras lainnya terpasang di atas motherboard. Yang keenam adalah kartu grafis atau GPU. Kartu grafis bertanggung jawab untuk mengelola dan menampilkan grafik visual pada layar monitor. Ini sangat penting untuk aplikasi
grafis intensif seperti permainan dan desain grafis. Jadi setelah materi barusan, ada kuis juga loh. Jadi pertanyaannya adalah, menurut kamu komponen apa nih yang digunakan untuk menyimpan data sementara? Jawabannya adalah, yang pertama, RAM adalah jenis memori volatil yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang digunakan dan dapat diakses secara acak oleh CPU. Data dalam RAM dapat dengan cepat dibaca dan ditulis, tetapi informasi yang disimpan di dalamnya akan hilang ketika disk dimatikan. Yang kedua, cache memory. Cache adalah tingkat memori yang berada di antara RAM dan CPU. Ini dirancang untuk menyimpan salinan data yang sedang digunakan atau instruksi program agar CPU dapat mengakses lebih cepat daripada mengambil dari RAM. Masih ada satu materi lagi loh yang gak kalah serunya. Materi yang ketiga adalah peran register dan ALU dalam komputer. Ada yang tahu nggak register dan ALU itu apa? Jadi, register adalah lokasi penyimpanan kecil yang terdapat langsung di dalam CPU. Setiap register dapat menyimpan data atau instruksi sementara. Sedangkan dengan ALU atau Arithmetic Logic Unit adalah bagian dari CPU yang bertanggung jawab melakukan operasi aritmetika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, operasi logika, and or not. Nah, ada yang tahu nggak peran utama dari register dan ALU itu apa? Jadi, peran utama register adalah untuk menyimpan data yang diperlukan oleh CPU selama proses komputasi. Register memiliki akses yang sangat cepat oleh CPU sehingga data dapat diambil langsung disimpan dengan kecepatan yang tinggi. Sedangkan peran utama ALU atau Arithmetic Logic Unit adalah menjalankan instruksi aritmetika dan logika yang diberikan oleh program. Ini melakukan operasi matematika dasar dan prosesan logika yang diperlukan untuk menjalankan program komputer. Jadi setelah materi 3 barusan, tahu kan ada apa? Betul sekali, jelas dong ada kuis. Jadi pertanyaannya adalah, menurut kamu apa sih hubungan ALU, Arithmetic Logic Unit, dengan register? Jawabannya adalah, hubungan antara ALU dan register dalam sebuah CPU sangat integral untuk menjalankan operasi pemrosesan data. Register menyediakan lokasi penyimpanan sementara untuk data yang akan dikelola oleh ALU dan berfungsi sebagai sumber operan untuk operasi matematika atau logika yang dilakukan oleh ALU. Misalnya, ketika CPU menerima instruksi untuk penjumlahan, ALU akan mengambil nilai dari 2 register dan menjalankan operasi penjumlahan dan kemudian menyimpan hasilnya kembali dalam register yang ditentukan. Ini menciptakan suatu aliran kerja di mana ALU mengakses dan memanipulasi data melalui register yang berfungsi sebagai perantara penyimpanan dan cepat dan akses data yang efisien. Dengan berkolaborasinya ALU dan register, CPU dapat menjalankan program-program kompleks dengan melakukan operasi aritmetika dan logika pada data dengan efisien dan presisi. Kesimpulannya adalah bahwa arsitektur komputer mengacu pada desain, konseptual, dan fungsionalitas sistem secara umum. Sementara organisasi komputer berkaitan dengan implementasi fisik dari desain tersebut. Komponen utama dalam komputer mencakup CPU, memori, dan perangkat I/O. Dalam CPU, ALU bertanggung jawab untuk menjalankan operasi aritmetika dan logika, sedangkan register berperan sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data yang diperlukan dalam proses pemrosesan. Hubungan erat antara ALU dan register menciptakan kerangka kerja di mana CPU dapat menjalankan instruksi program dengan efisien, mengakses data secara cepat, dan melakukan operasi matematika dan logika yang diperlukan untuk menjalankan berbagai tugas komputasi. Dengan demikian, pemahaman tentang arsitektur dan organisasi ALU dan register adalah kunci untuk merancang dan mengoptimalkan kinerja sistem komputer.